Selamat sore Bapak Intel. Selamat sore, Bang. Selamat sore Pak. Agak keras ya Pak. Iya. Pak, Bapak ini adalah salah satu anggota Intel Pak. Iya. Anggota Intel di Kejaksaan Negeri Kota Bogor ya Pak. Betul, Bang. Nama lengkap Bapak nih Pak? Rizal Badai. Bapak Rizal Badai. Rijalnya ini pakai Z apa pakai J Pak? Pakai Z. Pakai Z. Rizal Badai ya. Bapak Rizal Badai. Umur berapa nih Pak? Saya kelahiran 75, Bang. Oh 75 ya Pak. Pak, Kalau Bapak nyebutin umur kan nggak enak, ah. Hah? Kalau nyebutin umur nggak enak. Nggak enak ya Pak. Pak, Bapak di Kejaksaan Negeri Kota Bogor masuk pada tahun berapa Pak? Saya masuk tahun 2001 sampai sekarang, alhamdulillah. Lama juga ya Pak. Ya. Pak, selama ini Pak, apa aja nih Pak yang suka dukanya sebagai seorang Intel Pak? Yang Bapak Yang paling hadapi? berkesan sama saya pada saat tahun 2014. 2014. Pada saat saya mengejar DPO Kejari Kota Bogor di Bangka Belitung dan itu berhasil. Berhasil Pak ya, DPO Pak. Betul. Kasus apa tuh Pak? Kasus korupsi ke kredit usaha tani KUT. KUT Kredit Usaha Tani ya Pak ya? Siap. Berapa Pak pada saat 2014 itu, berapa Pak nominal atau kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi itu Pak? Kerugiannya lebih kurang 2 miliar ya. 2 miliar Pak ya? Meskipun memang tergolong kecil, tapi tentunya dampaknya sangat terasa Pak bagi negara ya Pak ya? Betul, apalagi saat itu kan masih ini ya, zaman dulu tuh masih besar segitu ya. Masih besar pada tahun 2014 ya Pak? Betul, dan karena tidak ada penerbangan, saya jadi menitipkan tahanan ke Kejari di sana, Kejari Tanjung Pandan dulunya ya. Tanjung Pandan ya Pak ya? Siap, dan saya sempat dibawakan uang senilai 500 juta dan saya tolak, alhamdulillah. Wow, itu 500 juta Pak? Betul. Sebagai tawaran negosiasi ya Pak ya? Itu nggak ada artinya untuk dibandingkan dengan pencapaian saya mengejar DPO tersebut, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya, Bang. Kebanggaan tersendiri Pak ya? Siap. Saya juga Pak sebagai wartawan juga sangat bangga Pak mendengar cerita ini dari Bapak Pak. Betul. Pak, pada saat itu Pak, pihak dari tersangka ya Pak ya? Ya. Bagaimana caranya menyerahkan uang itu Pak? Atau memberikan uang itu caranya seperti apa Pak? Dengan cara mendatangi saya, kebetulan saya kan mendampingi DPO tersebut. Oh, Saya mengawasinya dan saya didatangi oleh keluarganya. oke, keluarganya Pak ya? Betul. Dengan menawarkan pada saya sejumlah uang yang tadi saya sebutkan 500 juta ya Pak ya? dengan alasan bahwa dia tuh di sana namanya baik-baik saja. Namanya baik-baik aja. Ya. Pak, dari tersangka ini Pak, dari tersangka ini yang saat ini udah mantan napi kali ya Pak ya? Udah keluar juga dia. Udah keluar juga ya, Pak. ya. Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh harus misalnya memfollow up atau menindaklanjuti kasus ini Pak? Apakah memang perintah atasan Bapak atau memang perintah Kejagung Pak? Siap. Jadi pertama memang perintah pimpinan kita, yaitu Bapak Kajari Kota Bogor dulu ya. Oh, Dan itu suatu tunggakan kalau kita tidak tidak jalan, karena merupakan saksi kunci dia. saksi kunci Pak ya? Siap. Jadi dia tuh Pak mengkorupsikan uang apa nih Pak nih? Uang koperasi, dia buat koperasi fiktif. Oh, koperasi apa Pak? Koperasi fiktif. Oh, fiktif. Siap, Oh, siap. seperti itu Pak ya? Siap. Karena pada tahun tersebut itu ada aliran dana dari Departemen Koperasi kalau nggak salah deh. Ya. Yang seharusnya memang untuk koperasi tapi mengalir ke dia ya Pak? Ya. Dia kemudian ada beberapa daerah di Kota Bogor ini berbondong-bondong membuat korupsi fiktif. Oh, koperasi fiktif. Koperasi fiktif ya. Bagaimana tuh Pak tuh aliran dana itu Pak dari departemen apa tadi Pak? Koperasi ya Pak? Koperasi ya. Kok bisa ke dia gitu Pak? Yang bukan anggota dari departemen koperasi kok bisa masuk ke dia begitu Pak? Betul, kebetulan dia sebagai lurah ya dulu ya. Oh, sebagai lurah. Lurah gitu. Nah, lalu seperti apa Pak pembicaraan mungkin yang terjadi antara mereka Pak? Sehingga dia bisa mendapatkan aliran dana Pak? Mengajukan proposal dan pengajuan palsu semua, fiktif semua. Oh, fiktif semua. Iya.
agar uang itu mengalir ke dia ya Pak. Betul, betul. Sebesar 2 miliar ya Pak. Itu jumlah keseluruhannya ya. Jumlah Ya. keseluruhannya apa lebih dari itu Pak? Lebih dari itu, kalau keseluruhannya lebih dari itu keseluruhannya. Oke Pak, berarti bukan hanya dia aja Pak yang pada Betul. saat itu ditetapkan oleh Kejari Pak ya? Betul, ada Kota Bogor. beberapa lurah juga di Kota Bogor ini. Ada Oh, pada beberapa. tahun 2014 ada beberapa lurah Pak? Ada. Ada berapa lurah Pak yang menjadi tersangka Pak pada saat itu Pak? Ada 4 lurah kalau nggak salah. 4 lurah Pak. Ya. Yang dimana semua fiktif dan begitulah cara mereka agar Betul. mereka mendapatkan aliran dana Pak, modus yang Betul. dilakukan ya Pak. Oh ya Pak, sebelumnya yang berkesan, Bapak berkesannya karena kenapa tuh Pak? Ya, karena mungkin ya dengan saya kebetulan waktu itu saya baru masuk ya. Masa kerja saya baru ya. Oh. Jadi itu merupakan suatu banggaan tersendiri karena pada saat itu mungkin jarang yang seperti itu. Ya. Jarang ya Pak ya? Saya ke daerah lain, provinsi lain, mengejar DPO dan alhamdulillah dapat, menggunakan balik ke Bogornya menggunakan pesawat, dan itu sangat-sangat membuat bangga saya sendiri. Berkesan banget ya Pak ya, apalagi memang mungkin tugas pertama kali Pak ya? Iya. Pada saat itu masa dinas Bapak baru pertama kali atau baru ya Pak ya? Iya, baru. Betul ya Pak? Pak, pada saat itu Pak, para tersangka ini didakwa berapa tahun Pak? Hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan begitu. 1 tahun 8 bulan ya Ya. Pak? Nah, Masing-masing Pak, berapa Pak dari 4 lurah ini, berapa Pak mendapatkan aliran dana Pak? ya peluang beda-beda ya. Tergantung ininya sih, tergantung daerahnya ya. Ada yang 1 miliar, ada yang 800 juta, ada yang 2 miliar gitu Bang. Macam-macam sih. Berarti perkiraan kerugian bisa mencapai 10 miliar ya Pak ya? Kalau satu orang aja bisa Mungkin, mendapatkan 2 miliar ya Pak? lebih, ya. Bisa 10 miliar ya Pak? Betul. Dugaan ya Pak? Atau memang lebih dari 10 miliar Pak? Kemungkinan iya, kalau dilihat dari banyaknya terdakwanya. Siapa? Kan kasus itu udah diputus oleh pengadilan Pak. Jadi sebenarnya berapa Pak kerugian Pak? Boleh dong Pak dibongkar. Apanya? Kerugian berapa Pak? Kerugian negaranya? Iya, artinya kan bukan menduga-duga Pak, 10 miliar. Sekitar gitu aja ya. Sekitar segitu Pak. Oh, ya. Oke Pak. Selain itu Pak, mungkin yang berkesan menurut Bapak apa nih Pak? Ya, Bagi Bapak nih. kesannya apa ya? Karena di sini ada Istana Bogor ya. Istana Bogor ya. Ya sering bertemu dengan pimpinan kami tertinggi, yaitu Bapak Jaksa Agung lah di sini. Oh, sering bertemu Bapak Jaksa Agung Pak ya? Iya. Bangga juga ya Pak ya? Ya? Bisa ketemu dengan pimpinan tertinggi ya Pak ya? Iya, walaupun kita cuma di jalan kan, itu kan suatu kebanggaan untuk mengamani beliau ya, perjalanan beliau, mendampingi beliau kalau kita di wilayah kan gitu. Siap. Pak, Bapak sudah pernah ngobrol dengan Bapak Jaksa Agung yang sekarang Pak? Bertatap muka atau bersalaman atau mungkin bercerita bareng Pak? Kalau sekarang belum ya, semenjak beliau menjadi Jaksa Agung ya. Belum ya Pak? Tapi dulu beliau itu pernah menjabat sebagai asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi sering mengadakan inspeksi sini dan kebetulan pernah bertemu beberapa kali dengan beliau. Tapi dulu ya. Oh, sebelum dipilih oleh Presiden ya Pak? Tuh, sebelum dia jadi Jaksa Agung. Oh, sebelum Jaksa Agung, Ya. artinya sebelum dipilih Presiden ya Pak? Siap. Mungkin Pak, bocoran yang lain dong Pak, yang paling berkesan untuk Bapak Pak? Ya berkesan ya banyak sih Bang. Banyak sih ya karena kita di Kota Bogor perlintasan ini ya seringlah mengalami hal-hal yang ini menarik. Banyak Bang, nggak bisa di ini. Oke Pak, artinya moto dari Kejari Kota Bogor sendiri adalah apa nih Pak nih? Terkait korupsi Pak? Memberantas korupsi tanpa pandang bulu gitu. Oke Pak, dan itu sudah terbukti Pak ya dengan menetapkan 6 tersangka ya Pak ya? Siap. Yang dimana posisi mereka adalah sebagai kepala sekolah ya Pak ya? Wah, jadi itu lagi. Oke Pak, terima kasih Ya, Pak. ya. Pak, Bapak kan saat ini nih adanya aksi demo Pak, Bapak memakai baju grab. Apakah memang ini bagian dari strategi yang Bapak lakukan di lapangan untuk memata-matai Pak? Enggak juga sih, kadang kebetulan aja lagi pakai ini. Kebetulan aja Pak. Oh. Tapi kan bukan mungkin suatu kebetulan Pak ya, tapi udah direncanain Pak pakai baju grab ya Pak. Siap. Siap, siap.